Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana sih caranya kita jadi orang Kristen yang sebenarnya. Sekali lagi berkali-kali saya selalu ngomong bahwa orang percaya itu bukan terlihat dari pengakuannya. Tapi orang percaya itu terlihat pada tindakan hidupnya. Dan salah satu hal yang ingin saya bagikan adalah masalah etika dan sopan santun. Kenapa? Karena banyak banget nih teman-teman ngakunya Kristen, ngakunya anak Tuhan, tapi justru etika dan sopan santunnya berantakan. Karena itu, teman-teman izinkan saya berbagi, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kasih itu harus seperti apa sih? Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, bahwa Alkitab mencatat satu kalimat yang penting sekali yang ingin saya bagikan ke teman-teman adalah Alkitab mencatat kasih itu. Ayat yang kelima 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Garis bawahi ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Makanya saya heran banget nih. Indonesia itu kaya dengan budaya. Dan berbagai macam-macam budaya itu punya etika, punya aturan, punya apa? Punya kebiasaan. Dan buat saya secara pribadi, harusnya orang percaya itu hidupnya berbeda dari tingkah laku dan sopan santunnya. Ampun, kalau kadang lihat nih, ada cewek-cewek perempuan yang di Instagram itu tulisannya putrinya Tuhan. Instagram itu tulisannya anaknya Tuhan. Tapi kalau ngomongin postingan, nyembul dada dan paha ya. Sekali lagi, ya nggak jadi berkat kan, ya kan? Dan terlalu suka untuk mengumbar kata auratnya. Jadi ya terkadang saya berpikir juga bahwa kenapa selalu ketika pelecehan terjadi yang selalu disalahkan itu adalah laki-laki. Karena memang ini sudah terbangun budaya yang sejak lama dan sudah mendarah daging di pikiran bahwa perempuan itu harus dilindungi. Ya, saya percaya. Makanya ada Komnas Perempuan, ya. Karena memang perempuan itu harus dilindungi. Tapi buat perempuan-perempuan atau wanita yang tidak bisa melindungi diri sendiri, yang tidak bisa menutupi diri sendiri, yang itu jadi masalah kadang. Makanya saya tidak mau berbicara satu sisi tentang wanita, tapi saya mau tekankan adalah mari jadilah wanita yang bijak, yang cara berpakaiannya juga sopan dan santun, cara ngomongnya juga sopan dan santun. Kita jadi anak Tuhan itu pada akhirnya rasalah yang menentukan. Kenapa? Karena buat saya rasa itu menentukan kualitas hidup seseorang, ya, rasa, mau ngomongin rasa. Makanya kalau kita suka dengan makanan itu bukan karena pada harganya, tapi kita pada rasanya. Nah, harusnya anak-anak Tuhan itu harus bisa menempatkan etika dan sopan santun. Contoh dari cara menghargai orang tua, cara menempatkan tata bahasa, itu yang akan kelihatan, oh ya bener gak sih anak Tuhan? Anak Tuhan itu harus terkenal dengan sopan dan santunnya. Makanya saya agak bingung kalau orang yang lebih tua kita asal aja ngomong waduh, saya bingung tuh. Saya berkali-kali saya ketemu dengan orang yang harusnya dia bisa menempatkan etika, cara bicara, sopan santunnya dengan benar. Sampai orang bilang itu gini, wih bener ya, ternyata begini nih kalau anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan. Jangan terus kita sembarangan nyebut kita dengan sebutan anak Tuhan, tapi kita sembarangan. Cara tutur kata, sopan santun, itu penting sekali ya. Satu kali saya ke salah satu daerah, saya agak cukup kaget nih. Dan hari itu saya diajak makan dengan salah satu jemaat. Begitu masuk di rumah jemaat ini, kemudian saya lihat ada beberapa orang yang ada di situ. Dan ya saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, bukan bermaksud ya mau dihormati ya. Buat saya whatever lah, yang penting kita dilihat oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Tapi saya lihat ketika makan, tiba-tiba saya lagi sementara makan, tiba-tiba ada satu anak masih muda dan saya tahu dia lebih muda dari saya, tiba-tiba masuk ini sementara kita ngobrol.
tiba-tiba motong di depan kita, di depan saya dan yang ngobrol dengan saya itu tanpa permisi, permisi ya Kak, permisi ya Pak. Langsung nyelonong aja, tanpa nundukin kepala, tanpa membuku, langsung nyelonong aja. Saya sampai kaget, saya sampai liatin, ini siapa ya? Dan saya baru tahu itu adalah ponakannya. Ya, buat saya, apakah harusnya orang yang kenal Tuhan etikanya seperti itu? Harusnya enggak kan? Atau kalau enggak manggil, "Woi, Budi, woi, John, woi, David." Oh, itu kan padahal ya dia mungkin lebih muda, mungkin dia lebih di bawah usianya. Makanya buat saya anak Tuhan itu harus kelihatan dari etika dan sopan santunnya. Bagaimana cara dia memperlakukan orang. Saya suka dengan beberapa budaya yang ketika menyapa orang, "Permisi Pak, selamat malam." Kalau bahkan di telepon nih, hal-hal sederhana. Saudara, kalau ikut Tuhan itu jangan ngomongin ini, kebenaran, kekudusan. Jangan, itu ntar dulu. Karena saya percaya itu yang kita kejar. Tapi kebenaran dan kekudusan, ngomongin itu lihat aja kehidupan sehari-hari. Kita perlu ngomongin kebenaran dan kekudusan. Tapi jangan lupa hal-hal sederhana, hal yang kecil, masalah sopan santun, masalah etika, itu penting. Jangan memanggil orang asal manggil. Kalau masuk ke rumahnya orang, kalau ketok, "Permisi Pak, selamat pagi, selamat malam." Atau kalau misalkan di telepon, ya "Halo, shalom Pak, ya maaf dari mana?" Atau kalau enggak, "Selamat malam, maaf dari siapa?" Jangan asal terus kemudian, "Ya siapa nih? Gak aja," gitu. Jangan terkesan gak sopan dan terkesan arogan. Buat saya, tempatkan etika di tempat yang benar, karena dari etika orang bisa menghargai kita. Ya, makanya dari cara sopan santun, dandan, terutama dandan nih. Ini kadang perempuan wanita Kristen, atau kemudian misalkan laki-laki Kristen nih, misalkan cara dandannya ngaco. Nah, biasa kalau masalah dandan ya, itu yang paling memang dinilai itu perempuan. Karena perempuan itu selalu dilihat lah gitu loh. Dandannya ampun, roknya udah kemana lah. Maaf kata, belahan yang di sininya udah kemana lah. Jadi terkadang saya menilai bahwa ada banyak orang yang cuma bertobat hati tapi tidak bertobat di penampilan. Ya, sampai mereka kemudian ngomong, "Enggak Pak, yang paling penting itu kan hati Pak, Tuhan yang melihat hati." Iya, masalahnya ketika kita hidup ini, kita masih lihat dengan kaca mata yang kita lihat dengan mata kita ini. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, ayo tempatkan sopan santun. Dari cara bersikap, cara ngomong, cara duduk. Loh kok segitunya Pak? Iya, karena itu yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, itu yang membedakan kita. Sekali lagi, itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau cara ngomong kita sama, cara bertutur kata sama, cara ada yang makan tuh, kakinya diangkat gini, kalau makan, kakinya diangkat, ampun. Itu kan nggak sopan kan? Sopan itu, ini, sekali lagi, integritas itu bukan karena fasilitas, bukan. Tapi integritas itu dari identitas. Itu penting. Nggak apa-apa kita anak kampung, nggak apa-apa kita masih sederhana, nggak punya seperti yang orang lain, tapi setidaknya integritas diri kita lebih dari orang lain. Nah, makanya doa saya, mari beretika, mari jadi orang yang benar, dan hidup kita mengasihi memuliakan Tuhan. God bless you, Tuhan memberkati.